Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Tentu dalam perjalanannya banyak rintangan. Dan karena itu kan sudah antigen semua tadi. Oh tadi udah semua. Wajib ya di sini baru tahu. Baik, kita mulai. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media yang saya hormati. Malam hari ini saya bersama dengan adik saya yang saya sayangi, yang selalu saya doakan agar adik saya Medina Zain ini atau Medina Susani ini sehat, kuat, tabah, karena saya tahu beliau ini orang yang punya mimpi-mimpi besar dan sebahagian dari mimpinya itu sudah banyak dia gapai. Tentu dalam perjalanannya banyak rintangan, dan karena itu saya tetap support beliau. Saya akan support Medina dalam keadaan apapun, dalam situasi manapun. Apalagi Medina seorang perempuan yang saya tahu bagaimana beliau ini dengan suaminya Lukman Azhari di Madinah. Pertemanan kami pertama itu di kota suci Madinatul Munawwarah tahun 2017 sama dia. Iya. Baik, saudara-saudara sekalian, sebenarnya preskon ini adalah sesuatu yang sangat terpaksa kami lakukan, gitu ya. Ini adalah pilihan terakhir, opsi terakhir untuk menunjukkan kepada publik betapa menderitanya seorang Medina Zain atau Medina Susani bersuamikan seorang Lukman Azhari, gitu ya. Mungkin teman-teman media dan khalayak ramai, para followers, para pencinta Medina, para kalangan pengusaha muda tahu bahwa Medina sudah tumbuh menjadi seorang pengusaha yang sukses dalam karirnya jauh sebelum Lukman Azhari berada dalam hidupnya. Tentu dalam gampaian mimpi-mimpi Medina, dia perlu dukungan seorang suami. Dan saya tahu betul Medina telah melakukan semuanya yang terbaik kepada Lukman sesuai dengan penjelasan Medina kepada saya. Dan dalam perjalanannya saya juga berupaya agar mereka berdua ini rukun damai. Bahkan 10 hari yang lalu, saya masih ingat, Medina dan Lukman bertemu saya di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Saya masih kasih nasihat sebagai abang untuk keduanya, karena saya sudah melihat ada potensi keretakan rumah tangga yang tidak mungkin akan diperbaiki kalau itu masih terjadi lagi. Ternyata kemarin malam saya mulai lihat ada kejadian yang tidak nyaman itu, dan saya call langsung Medina. Medina jawab, "Bang, saya sedang berada di Polrestabes Bandung." Serta merta saya telepon Lukman. Lukman saya tanya, "Lukman, kamu di mana?" Lukman bilang, "Bang, saya sedang di rumah." "Di rumah mana?" "Di rumah yang biasa saya dengan Medina." Saya tanya, "Medina di mana?" "Saya tidak tahu." Saya bilang, "Lukman, Medina saya dapat info sedang berada di Polrestabes. Saya lihat ada postingan, ini ada apa?" Lukman mengatakan, "Bang, biasalah bang, ada keributan dalam rumah tangga." Saya bilang, "Apakah tidak bisa lagi diperbaiki? Seperti apa? Tolong cerita ke saya." "Bang, sudahlah bang. Nah, pada waktunya juga nanti akan selesai. Saya nggak mungkin cerita yang spesifik. Tapi intinya
dalam lubuk hati yang paling dalam, kecewa besar saya. Kenapa sih kok di saat-saat Medina dalam situasi bisnisnya yang sedang goyang, begitu banyak situasi yang menekan mental Medina ini. Kenapa sih kita sebagai seorang suami, maaf ya, ini adik saya Lukman, kamu jangan marah sama saya. Harusnya kita menjadi orang penguat bagi istri kita. Persoalan benar atau tidak, itu urusan kita dengan istri kita. Tentu ada masalah, ada dasar. Kenapa Medina memposting urusan kekerasan lah, urusan ada perempuan atau pihak ketiga lah. Dan saya sebagai laki-laki idealnya bisa membujuk, karena mereka ini masih duduk satu rumah. Tapi tentu ada yang mendasari Medina, sehingga akhirnya preskon ini dapat kita lakukan. Ini saya jelaskan supaya kalian paham. Jangan nanti dikira Medina ini melakukan sikap yang sangat keras, kasar, bejat kepada suaminya. Padahal orang tidak tahu di balik ini semua Medi banyak bercerita tentang saya. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, saya masuk pada pokok masalah. Bahwa adapun dilakukannya preskon ini dan laporan polisi yang dilakukan Medina Zain atau Medina Susani di Polrestabes Bandung, itu setelah 2 kali Medina memaafkan kelakuan, tindakan, perilaku dan atau sikap yang kurang elok, kurang tepat, kurang pantas dilakukan seorang suami kepada istrinya. Begitu ya Media? Saya konfirmasi. Apa itu? Saya sebenarnya sudah dikirimi Medina sejak 2 bulan yang lalu foto-foto muka biram, tangan biram, Tangan saya patah. dan patah. Saya bertelepon, Medina menangis. Saya bilang, kamu sabar Medi, kamu bangkit, kamu harus bangkit. Dan itulah yang mendorong saya prihatin. Nah, karena itu ternyata Lukman tidak bisa menahan emosinya. Maka tadi malam Medina Susani resmi melaporkan saudara Lukman Azhari selaku suaminya atau Lukmanul Hakim ke Polrestabes Semarang dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 7.30 WIB pagi ini ya. Pagi apa malam? Pagi, Bang. Pagi di Jalan Braga nomor 10 RT RW Kelurahan Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Yaitu di salah satu hotel dalam kamar, yaitu Hotel D Braga kamar 4008. Sorry saya Ini ngalah, LP-nya. Bang. Tadi Polrestabes Semarang abang sebut. Polrestabes Bandung, maaf. Tadi abang sebutnya Semarang. Sorry. Ingatkan saya, Polrestabes Bandung. Nih. Lukmanul Hakim alias Lukman Azhari. Dan satu yang menurut saya sangat tidak patut diungkap, bahwa Medina banyak masalah. Besok akan ada masalah lain menimpa. Bukankah kita bahagian dari istri kita? Masalah istri adalah bahagian dari kita. Karena itu, maka kalaupun ada cekcok, tidaklah mesti tangan dipergunakan.
Karena itu saya minta dengan tegas berdasarkan laporan polisi kejadian tanggal 23 April berarti kemarin, agar Polrestabes Bandung segera memproses dan langsung diminta untuk hadir mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk klarifikasi, bila perlu langsung sidik, itu tergantung penyidik ya, dan tersangka, dan dapat ditahan. Saya percaya Medina Susani, Medina Zain, dengan saya lihat di sini dijelaskan 4 kali dibenturkan kepalanya ke tembok. Foto-foto ada di saya, Visumnya juga udah ada. visumnya juga sudah ada. Kalaupun ada seseorang yang patut kami curigai dan kami duga sebagai perempuan lain dalam kehidupan mereka, Iya. yang disebut Medina tadi dalam tanda kutip pelakor. Banyak orang yang melaporkan disebut pelakor. Pelakor itu kan perebut laki orang, perebut laki orang. Ya iyalah. Kan dia punya suami, terus ada perempuan lain, terus apa namanya? Di luar perebut laki orang, terus apa lagi namanya? Ngambil laki orang? Atau pacaran dengan laki orang, kan sama aja, podo wae, bos. Enggak, ini pernah dilaporkan dulu. Pelakor ini waktu saya nangani salah satu kasus di Jawa Barat juga, si istri muda ini melaporkan karena disebut pelakor. Nah, pertanyaan saya, ini ada video-video, betul ya? Iya, ada bukti. Ada foto-foto dengan seorang perempuan CCTV. dan CCTV-nya. Tapi itu urusan asmara, urusan ke belakang itu. Itu urusan dia dengan perempuan itu. Tapi kalau istri kita marah kepada kita, kaitannya dengan itu hal yang wajar. Artinya kita sebagai laki-laki belum cukup kuat ngadapi istri kita. Bang, terus pelapornya malah ngancam aku, apa namanya, ngelaporin aku disebut pelakor. Ya, itu tadi kan saya sebut tadi itu kan. Iya. Nah, kemudian kalau kita, saya kan fair-fairan orangnya nih. Kalau kita ingin memiliki 2 perempuan yang disayang, harus kuat satu, mentalnya, jantungnya, Finansial. finansialnya, dan mandiri. Serta jangan besok jadi bahan ejekan orang. Kenapa? Karena kalau kita tidak mampu menjinakkan istri kita satu, jangan kau coba-coba menjadi 2. Itu jadi malapetaka. Karena itu, kalau istri kita mencurigai ada seseorang, kemudian diyakini betul ada perempuan itu, lalu kemudian perempuan itu berani meneror, begitu ya, Iya. diteror, bayangin ya, ini suaminya, terus ada perempuan diteror lagi, itu maksudnya apa? Bukan saja merebut suaminya, tapi mengambil hak-hak si istrinya. Maksudnya apa? Dia mau habisi semua ini. Ini menekan mental. Kalau ini tidak kuat mentalnya, bisa sakit, bisa stroke, bisa meninggal dunia, bos. Nah, kalau begitu, kalau ada teror, laporkan Medi. Mana datanya biar kita laporkan? Bukan malah dia melaporkan balik, begitu ya? Jadi tadi pengacaranya sempat bukan mengancam ya, memperingatkan, katanya kita akan melaporkan Medina atas dasar menuduh si wanita ini menjadi pelakor gitu, padahal buktinya sudah jelas semua gitu, Bang. Nah, sekarang begini, saya bilang terminologi pelakor. Kan pelakor perebut laki orang. Nah, pertanyaan saya ulangi lagi, apalagi di luar kata pelakor? Tapi kalau dibilang penzina laki orang, baru justifikasi tuduhan, kan begitu. Tapi kalau perebut laki orang, bagaimana dengan misalnya perebut istri orang? Sama aja kan? Jadi jangan kebalik-balik. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa ini proses hukum jalan, kemudian
si perempuan pun saya peringatkan. Kalau pengacaranya memperingatkan akan melaporkan, kami pun saya akan lihat chattingannya nanti. Kalau memang saya lihat dasarnya kuat, kita akan laporkan bahwa Anda patut diduga melakukan perselingkuhan. Nanti kita lihat di mana, di kamar mana, di mana kalian chattingan, kita lihat. Nah, ini kan tracking men-tracking. Ya sudah, kita adu strategi. Tapi jangan, ingat ya, kalau perempuan ada di rumah tangga orang lain, lalu ada keributan, sangat-sangat dimafhumi orang. Seluruh dunia paham bahwa yang namanya istri sah, lalu ada perempuan lain datang. Sangat wajar kalau perempuan itu marah. Saya pun marah istri saya. Tapi lama-lama saya jinakkan juga. Tentu dengan mental, finansial, wibawa, kemandirian, dan pandai berbagi. Karena itu, kalau ternyata faktanya ada pihak ketiga, sangat saya sayangkan. Karena orang ketiga, klien saya, Medina Zain, teraniaya. Bahkan diduga dianiaya oleh Lukman Hakim atau Lukman Azhari. Ini saya sampaikan semua berdasarkan fakta, data, dan pernyataan dari Medina Zain. Betul nggak? Iya, betul. Nggak ada yang saya tambahi kan? Iya. Nggak ada yang saya kurangi kan? Oke. Jangan besok saya dikira memutarbalikkan fakta, mengatur cerita. Karena saya memang baru baca ini, tapi saya sudah tahu ini tadi malam dibuat. Saya memang baru ngomong 2-3 patah, tapi kami sudah bertelepon berlama-lama. Artinya komunikasi sudah jalan. Tadi beliau ini tanya saya ini, Bang, saya sudah kasih tahu nanti akan ada press con, tapi tunggu, saya belum bisa ngomong apapun. Tapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa klien saya Medina Zain harus kita support hidupnya, harus kita semangati. Dan mulai malam ini seluruh rangkaian peristiwa hukum yang katanya menjerat Medina dan lain-lain, saya akan handle. Begitu ya. Dan silakan Lukman, adikku, kalau kau masih punya keinginan untuk memperbaiki rumah tanggamu dengan komitmen yang jelas, yang tegas, yang dipertanggungjawabkan, saya akan coba lakukan jalan damai yang terbaik. Tapi dengan syarat sesuai dengan keinginan Medina Zain. Aku sih udah gak mau. Tapi kalau begini Medina sudah tidak kasih buka pintu lagi, karena ini pilihan terakhir, artinya kita bertempur di proses hukum. Barangkali itu poin pertama. Poin kedua, ini saya dapat informasi masalah harta Gonogini, begitu ya? Iya, Bang. Masuk aja ya. Iya. Kalian semua tahu Medina ini dulu siapa, sekarang siapa. Kalaupun dia ada masalah sekarang kan biasa saja kok. Kalau usaha dia naik turun, up and down itu biasa, bos. Apalagi COVID begini. Terus ada orang yang lapor polisi, sekarang pertanyaannya kasus apa dulu itu? Itu kan kasus-kasus, ada pertengkaran, ada keributan. Bahkan saya menjadi kuasa hukumnya, salah satunya. Maksudnya, maaf saya ralat, ada masalah dengan seseorang yang juga teman saya, tapi dalam kasus yang lain, urusan Vanessa Angel, saya menjadi kuasa hukumnya misalnya. Tapi itu kan bukan urusan yang bisa dikatakan serius dengan hal-hal yang sangat fantastis. Tapi prinsip dasarnya adalah bahwa usaha yang dibangun Medina Zain adalah tumbuh subur dari awal sampai dia menikah dengan Lukman Hakim. Saya tidak tahu apakah setelah menikah dengan Lukman usaha ini berkembang atau justru menurun. Bagaimana sistem pembagian saham mereka. Tapi yang saya tahu, Lukman hanya diberi saham oleh Medina ya. Iya, 5%. 5%. Itu dengan hati nurani. Iya. Bukan karena kerja keras, bukan karena dapat usaha, bukan karena bantuan Lukman. Ini kan saham. Jadi saham yang dikasih ini, kalau memang ini mau diminta, nah tunggu dulu. Kita lihat proses hukumnya dulu jalan ini. Nah pertanyaannya, kalau saham 5% itu
lalu kemudian ada keluar uang yang banyak dalam proses rumah tangga mereka, holiday kemana-mana, lihat dulu sama Medina nanti pengeluarannya. Karena tanggung jawab suami kepada istri sejatinya harus ada belanja bulanan, bos. Ada hitungannya itu. Kita hitung nanti mulai mereka menikah sampai sekarang. Berapa belanja rumah tangga? Berapa kewajiban suami kepada istri? Jangan buru-buru kejar 5%-nya. Jangan. Kenapa? Karena semua orang tahu bahwa Luqman menikah dengan Medina Zain. Maaf cerita, beliau datang dan menikah, dan beliau itu, adik saya Luqman ini waktu itu menjadi lawyer yang sedang bekerja di salah satu law firm. Tapi Medina cerita ke saya, Luqman menikah dengan apa adanya sebagai seorang pria jejaka dan menikah dengan seorang Medina. Dan tidak ada yang namanya harta yang dibawa Luqman Azhari dalam rumah tangga mereka. Benar kan? Benar kan? Benar. Nah, yang ada adalah Luqman menikah dan berjanji, berkomitmen jadi suami yang baik bagi Medina, menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Barangkali itu dari saya. Silakan Medina. Sekali lagi, saya tidak ada kurangi, tidak ada tambahi. Begitu ya Medina ya. Nah, tentang yang 5% itu, barangkali nanti kita lihat proses hukum dulu, kita hitung baik-baik. Seperti apa, dan seperti apa. Tapi, melihat posisi laporan ini, menurut saya, sangat tidak pantas. Ada lagi satu hal yang serius tentang hal terkait dengan situasi hari ini. Tapi kami tidak ungkap ke media, biarkanlah itu berjalan dulu, nanti pada waktunya akan terungkap dengan sendirinya. Silakan. Beberapa hari ini akan diungkap ya. Iya, silakan Medi, tambahkan. Ya, ya terima kasih semuanya. Sebenarnya aku di sini minta tolong sama Bang Rasman ya kemarin, karena Bang Rasman yang selalu menolong saya di kondisi apapun gitu ya. Makasih banget. Di sini sebenarnya saya nggak ada niatan untuk mengumbar masalah pribadi di di keluarga ya. Sebenarnya emang nggak boleh kan membongkar aib, cuman karena dari awal tidak ada itikat baik dari Luqman, dari mulai kejadian KDRT pertama, kedua sudah dimaafkan dan lain-lain, sudah diberi kesempatan, ternyata masih terulang. Dan tadi singkat cerita, tadi malam saya menginap di salah satu hotel di Bandung. Saya dipukuli sama dia di depan Brimob yang mendampingi saya. Ada saksinya, ada penengah pun tetap dia ngehajar saya di situ malamnya. Terus semua tamu terganggu di situ, sempat security datang menelpon, meminta kita untuk keluar dari situ gitu kan. Tapi kita enggak kok, udah nggak ada apa-apa lagi. Ternyata pagi-paginya dia mengulangi lagi, ada keributan ya gara-gara wanita ini, membahas lagi wanita ini karena meneror saya. Terus saya dihajar sampai di lorong hotel dan di lobi hotel ya Bang ya. Itu sih. Dan saya sempat dibawa ke ke klinik 24 jam dikasih oksigen, soalnya dia menendang bagian dada saya kemarin gitu. Jadi bisa satunya fotonya nggak? Foto apa Bang? Foto yang kamu kirim tadi malam. Foto yang Tadi malam. Itu Iya. foto. yang mana? Yang depan-depan. Oh iya itu fotonya yang dikasih ke polisi itu Bang. Berarti kalau Iya. di awalnya dia main kekerasan itu karena menyinggung soal wanita itu gimana? Iya, jadi wanita ini kan tadi malam sempat telepon. Terus pas telepon, ya menurut saya kan kalau misalkan dia mau minta maaf kan baik-baik. Tapi ini kalau meminta maafnya tuh ketus gitu. Jadi kan saya juga emosi kan. Terus saya membangunkan Luqman, ini maksudnya apa gitu. Terus dia pas saya nanya kayak gitu, terus menghajar saya, terus ngebenturin saya ke tembok, terus nendang saya, terus nyeret saya kayak gitu. Dari Kamedi sendiri sempat ada perlawanan mungkin? Gak ada sih, badan aku segede Nih, gini nih. gak bisa ngelawan. Ini fotonya. Nih kan? Nih. Iya kan? Iya. Nih. Iya, terus di ini Nih. Nampak semua nih. Iya, Nih. ini. Ya, masih biram. Yang mana dulu? Ini dulu. Ini lebih terang ya. Saya lihat ulangi ya. Nah, nih. Nah, ini kemarin. Oke. Nih, mana lebih jelas lagi tadi? Iya, nih. terus ini di bagian kaki parah banget cuman Terus ini
di leher. Iya. Terus ada retak di bagian leher. Oh, Iya. retak? Iya. Jadi aku nggak bisa Di nolak ke pelipis kiri. mata. Pelipis mata. Medina sebenarnya tidak sanggup datang ke sini. Tapi karena nanti wartawan kesana rame, dia paksakan. Dia sebenarnya nggak kuat. Dia ini harus istirahat 1 minggu. Iya. Jadi ini harus proses langsung tahan ini. Nggak bisa dibiarkan seperti ini. Saya pun geram juga melihatnya. Jadi saya kira ini sangat tidak elok lah. Ya. Bukan saya pun keras juga orangnya. Tapi faktanya kalian tahu kan, bukan saya yang mencakar, saya malah dicakar. Saya biarinlah perempuan tukang cakar, ya kan. Apain kita lagi kita kasih perempuan apa kita begitu, ya sudahlah. Mbak Jadi Ben, saya kira sosok wanita itu aja. siapa sih, Mbak Ben? Ini wanita ini sebenarnya teman mantan manajer saya yang sering dia bawa ke rumah. Jadi dibawa ke rumah itu biasanya kan kita makan bareng-bareng gitu. Saya kan open banget kalau misalkan sebenarnya perempuan bukan cuma dia doang yang datang ke rumah, kan ramean gitu loh, kayak makan-makan gitu Cuma bang. yang ditaksir mungkin dia gitu. Ya, mungkin tapi sepengetahuan pembantu saya, perempuan itu yang mendekati duluan gitu loh. Jadi apa namanya, minta line apa segala macam, mau ada bisnis apa nggak tahu, aku nggak ngerti. Ya apa namanya ya jadi gini loh. Jadi si perempuan ini tukeran line, terus udah kayak gitu mereka komunikasi apa segala macam. Terus saya pernah dibohongi gini, saya dikasih kerjaan sama manajer saya ini untuk pagi-pagi pergi keluar. Terus udah kayak gitu wanita ini datang, Lukman di rumah, aku kira masih tidur. Pembantu semuanya lihat, ya aku nggak bisa cerita sama di sini, cuman mereka berduaan di situ dan itu dilakukan di rumah saya gitu ya. Kamar? Ya saya nggak tahu sih bang, maksudnya saya nggak bisa cerita itu, tapi ya nanti CCTV yang berbicara itu. Jadi apa namanya, ya udah bener-bener nggak ada apa ya, itu kan rumah yang saya beli dengan uang sendiri gitu loh. Jadi kayak nggak pantas banget itu seorang laki-laki, kayak nggak ada harga dirinya banget melakukan seperti itu di rumah yang dibeli oleh uang Pembantu istri. lihat. Lihat, semua pembantu lihat di rumah. Oke, ini agak menarik tadi mengenai 5% Bang ya. Ya. Itu kan harta gono gini gitu kan. Bukan, 5% itu saham kosong. Oh, yang saham kosong dia. Jadi kan kalau di PT itu kan nggak boleh nama sendiri kan, pasti kan harus ada orang ya bang ya. Ada, walaupun suami istri ada satu lagi orang gitu kan, ada 3 orang minimal. Nah itu saya kasih dia sebagai komisaris karena saham itu nggak bisa milik saya 100%, harus dikasih ke orang minimal 1%, 2% ke orang gitu. Jadi akhirnya saya kasih dia 5% saham kosong, tapi sebenarnya itu sahamnya saya gitu. Oke. Berarti dari kamu sendiri ada yang niatan untuk bercerai nggak sih? Ya saya udah nggak bisa, ketemu aja udah nggak mau. Iya, berarti akan memasukkan gugatan cerai juga. Udah bikin kuasa di apa namanya, lawyer di Bandung kan, biar cepet kan abang di Jakarta. Jadi biar prosesnya cepet, jadi aku udah bikin surat kuasa di lawyer di Bandung biar Tapi belum memasukkan gugatan cerai. mau masuk besok hari Senin. Senin masuk ke Iya. PA Bandung. Ya Tapi untuk saat ini masih tinggal sama kamu gimana? enggak, saya udah di apartemen. Nah pada saat kejadian kemarin itu kak, pada malam-malam itu akhirnya kamu melarikan diri atau mungkin seperti apa tuh kak? Enggak, saya jadi kan lagi berdua nginep di hotel, terus disiksa, terus baikan kan, maksudnya bukan baikan, dilerai sama Security. Brimob yang di situ sama security. Terus udah kayak gitu pas pagi-paginya perempuan itu menghubungi neror saya lagi, rame lagi gitu. Jadi kejadiannya di hotel itu, aku nggak pergi kemana-mana. Terus akhirnya saya ngusir dia pulang. Perempuan ini kamu kenal? Kenal. Kan mantan Pengusaha. manajernya tadi. Enggak, mantan manajer atau teman mantan Mantan manajer Medina. Teman mantan manajer saya. teman mantan. Sepengetahuan saya ya, kan saya tadi ada postingan saya kan datang ke rumahnya. Iya. Saya niat datang ke rumahnya baik-baik loh, mau datang ke orang tuanya. Ini saya nggak akan meramaikan ini, nggak akan buat laporan asal ada itikat baik untuk meminta maaf kepada saya, cuman itu aja. Cuman orang tuanya juga responnya kurang baik. Satu, kurang baik, menuduh manajer saya yang sekarang katanya mengadu domba. Katanya foto bukti itu diberikan oleh manajer saya yang sekarang gitu kan, kayak dijebak gitu. Padahal kan mereka udah jelas berdua-duaan di apartemen itu, dan saya udah punya CCTV dari apartemen itu, mereka memang sering ke situ gitu. Dan berapa bulan curiga kamu ini? Sebenarnya mereka selingkuh udah dari tahun lalu, cuma saya baru tahu awal tahun ini gitu.
Tapi kan saya orangnya nggak kepo ya, maksudnya kalau belum ada bukti benar-benar ada saya lihat benar-benar ada foto atau CCTV, saya orangnya nggak langsung gersak-gerusuk gitu. Tapi pas saya udah kumpulin bukti semua baru saya yakin kalau itu benar. 2 bulanan. Makanya akhirnya sampai ngepost sekarang, selama ini kan nutupin. Iya, saya kemarin kan sempat ditutupin muka perempuannya karena saya pikir kalau viral, aduh enak banget ya, ntar saya aja bisa membangun nama saya seperti ini 10 tahun, masa sehari dia bisa jadi viral gitu kan. Jadi tapi akhirnya karena dianya kayak gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Tadi sempat disebut nggak cuma satu, berarti ada beberapa antara yang harus. Nggak, cuma dia aja. Cuman ini berulang kali. Iya, emang cuma dia aja. Medina ketika membahas permasalahan itu ada lontaran ancaman nggak dari suami sendiri? Dari wanita. Ketika kamu memulai Dari pembahasan itu dari Lukman sendiri, ancaman-ancaman. Ancaman dari Lukman. Kepada kamu. Ketika kamu mulai membicarakan perempuan itu. Oh, ancaman dari Lukman. Oh, lihat aja loh, katanya sekarang kan semua kan udah tahu sekarang saya udah ada 2 tersangka yang mau Iya, UIT. Lihat aja lo, gue bakal di pihak mereka dan gue bakal jeblosin lo ke penjara gitu. Kak Wena, mungkin dengan adanya ini kan sebelumnya emang dari kakak sendiri pengen dengan baik-baik aja, dan sebelumnya emang ada maksudnya konten sebelum puasa kan berhijab, terus sekarang kembali berhijab kembali, mungkin dengan ada masalah ini mungkin seperti apa sih Kak bertubi-tubi dengan masalah? Iya, kemarin saya sebelumnya meminta maaf, kayak saya kemarin pas lepas hijab itu emang bener-bener saya udah stres banget ya, udah dalam tekanan yang bener-bener sebenarnya suami saya tuh pengen apa sih? Saya pengen saya berpenampilan seperti perempuan itu gitu kan, ya kan? Saya buktiin aja, oh oke, gue juga bisa kayak gitu. Tapi pas aku pikir-pikir, apaan sih? Kayak sorry ya, nggak level gitu kalau misalkan aku harus mengikuti gayanya dia. Ya udah, akhirnya aku pikir karena aku memang berhijab dari awal, terus tiba-tiba aku buka, aku pikir ini bukan diri aku, jadi ini aku tertekan gara-gara masalah aja gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan berhijab lagi karena menurut aku itu bukan sesuatu hal yang bisa menyembuhkan luka dan permasalahan aku gitu dengan membuka hijab itu. Jadi ya mudah-mudahan Allah memaafkan kemarin kehilafan aku gitu. Kak, mungkin dengan ada masalah ini kan udah fix tadi bilangnya mau cerai, mungkin di pas lebaran nanti akan rencana untuk bertemu untuk mungkin saling maafkan atau seperti apa? Enggak sih, enggak mau. Berarti sudah menutup pintu damai. Dan Ditegaskan berarti seperti Iya. itu. Mungkin sekalipun mereka untuk datang itu Kak, dengan yang kemarin si cewek tersebut gitu, maksud saya datang juga mungkin tidak akan membuka pintu damai juga kali kan. perempuannya emang nggak mau, malah mengancam-ngancam aku. Tadi pengacaranya juga WhatsApp aku udah ngancam-ngancam aku, udah mau melaporkan aku katanya. Pengacaranya WA kamu? Iya, ada WA-nya bang. Masa pengacara begitu sih? Jangan begitu. Gimana Mbak pengacaranya Mbak? Kau ancam saya lah. Kenapa ke klien saya? Nggak boleh kita begitu, benar nggak? Saya minta mediasi tapi katanya dia mau membuat pelaporan buat saya. Ya, nama lawyernya Tommy ya. Oh ya. Ini jadi di sini. Oh, dia mau buat laporan ya? Iya, dia mau buat laporan. Masih sesuai jalur untuk melakukan pelaporan. Saya kan mintanya mediasi. Nah, jadi begini, lawyer itu idealnya kan begini, idealnya kalau ada komunikasi ya kita carilah jalan damai, kan begitu upaya kita terakhir. Ya mediasi dulu ya bang ya Nah, harusnya. jadi kalau bisa ada mediasi dulu. Ini Tiba-tiba ini mau sih buat. kalimat yang saya lihat biasa saja. Hanya saja mungkin Medi merasa tertekan. Nah, maksudnya tertekan itu kalau bisa, kenapa sih nggak mediasi saja? Tapi faktanya beliau mengatakan ini Mau buat untuk klien pelaporan. saya masih sesuai jadwal untuk melakukan pelaporan. Artinya Medi menangkap ini kok tidak malah diupayakan mediasi, tapi malah langsung ke Malah fokus ke melaporkan. pelaporan. Kan saya di sini korban, kok saya yang dilaporkan. Ini gitu. yang dia ini kuasa hukum dari si cewek itu. Iya. Lucu ya. Sial cewek. Namanya kan udah aku sebut jelas, nggak apa-apa bang disebut. Sebut aja lah. Namanya
Kan udah kamu pajang fotonya. Kan nama terkenal, nama artisnya itu kan Zania, tapi nama aslinya Yayang gitu. Setahu aku dia katanya bukan mau menghina pendidikan ya, pendidikannya katanya SD katanya gitu kan di profilnya dia. Terus udah kayak gitu dia tiba-tiba pas aku mau datang ke rumahnya, ibunya bilang urusan aja sama lawyernya Yayang katanya gitu. Jadi dia udah nggak mau urusan sama aku gitu. Itu tadi yang di foto tadi di Instagram itu rumah orang tuanya kamu datang? Iya, rumah orang tuanya. Mbak Medi, tanggapan orang tuanya gimana, Mbak? Mamanya malah ngegas saya, bingung saya juga. Jadi begini, kalau saya tangkap dari pernyataan Medi, segala upaya sudah dilakukan Medi, benar nggak? Untuk mempertahankan rumah tangganya, termasuk mengalah mendatangi orang tua dari si perempuan itu. Ini kan sudah luar biasa, tapi responnya tidak sesuai dengan harapan. Maka memang kalau sudah seperti ini, pilihannya tidak ada lain adalah pisah dengan Lukman. Nah, urusan mereka ada hubungan, nanti kami lihat fakta hukumnya. Kalau memang ada, saya lihat kuat dugaan ada perselingkuhan yang nyata, ya ada perzinahan, nanti kami lihat unsur-unsurnya. Karena CCTV dari klub kayak gitu kan harus ada pelaporan dulu ya Bang ya, Iya. dikeluarkan gitu. Jadi itu mungkin ya bakal kita Nah, lakukan. terus yang kedua, bahasa Lukman itu misalnya mengatakan, lihat aja lu, nanti saya akan datang ke lawan-lawan, kamu juga bakal jadi tersangka, Iya, bakal di PH mereka. ditahan. Nah, ini kan tidak sehat ya. Begini, kita sebagai laki-laki belajarlah untuk memahami apa yang dirasakan perempuan. Karena perempuan itu adalah pakaian kita. Bagaimana kita memperlakukan perempuan itulah pakaian kita. Nah, karena itu ketika kita tidak sejalan lagi dengan dia, minimal kita sudah sakiti mentalnya, jangan lagi sakiti fisik. Itu cara saya ya. Jadi saya kira itu kita tidak bisa lagi perpanjang lebar, ini sudah larut malam. Iya. Tapi yang pasti bahwa proses hukum ini saya akan kawal sampai tuntas, dan urusan nanti perceraiannya dihandle oleh yang di Bandung. Kami akan kolaboratif, dan kalau dianggap urgent saya akan turun, dan kasus-kasus yang lain, tersangka dan lain-lain, itu pun kita akan lihat, kami akan dalami. Insya Allah Bandung dan Jakarta akan kolaborasi. Saya berdoa Medi kuat, tolong teman-teman media juga doakan Medi kuat, bangkit dan bangkit lagi. Barangkali itu dari saya. Sama Dina, anak-anak gimana dengan adanya anak-anak? Kalau anak aku sih alhamdulillah kan ada yang jaga. Terus anak yang pertama kan juga ada neneknya yang jagain, jadi aman sih. Ada rencana ikut KBD semua? Ya pasti. Ya, itu kan nanti dalam gugatan itu pastilah Ya, anak itu jatuhnya ke ibu diharapkan. Apalagi di bawah umur. Ya, apalagi Lukman ada dugaan orang pihak ketiga begitu, kan nggak mungkin juga anak diterima kawan itu kan begitu. Iya. Kalau itu jadi. Profesi pelapor itu apa? Setahu boleh nggak sih disebut Profesi siapa? Ya, perempuan kalau itu? memang tahu pekerjaan itu sebut aja. Setahu aku sih katanya pria perempuan yang menjual sesuatu lah gitulah. Gitu. Iya. Mungkin kalau menuduh nggak boleh ya, iya, menjual sesuatu. menjual tafsirkan sesuatu. aja lah. Ya mungkin kalau yang sering buka Twitter ya cek aja di Twitter ya, atau di WeChat. Oh gitu ya. Oke, thank you. Selamat malam. Kelihatan nggak sih ketutupan makeup soalnya? Kalau dinyalain lampunya nggak kelihatan.